Amalan dan zikir utama pelindung jiwa dari penyakit, yang pertama menunaikan semua kewajiban syariat. Karena itu menjadi tameng yang sangat kuat, syaitan tidak bisa masuk. Khususnya melaksanakan sholat 5 waktu di masjid secara berjamaah dengan khusyuk dan tenang bagi laki-laki. Tentu perempuan boleh di masjid, tapi lebih afdal di rumah ya. Yang kedua, menjauhi seluruh maksiat dan dosa besar maupun kecil, serta bertaubat darinya kalau pernah mengerjakan. Khususnya yang menimpa orang yang sibuk dengan mendengarkan nyanyian, musik, dan menonton film atau sinetron murahan. Semua itu melemahkan iman dan menumbuhkan kemunafikan dalam hati. Bahkan menjadikan jin dan syaitan menguasai jiwa pelakunya. Yang ketiga, senantiasa membaca Al-Quranul Karim setiap hari. Jadi selain sholat 5 waktu on time, juga menjaga diri dari semua jenis maksiat semaksimal mungkin, terutama yang besar-besar. Dosa kecil mungkin kadang-kadang masih tidak bisa terluputkan, tapi dia berusaha protek dirinya dengan itu. Juga selalu membuat jadwal setiap hari baca Quran. Ini pernah saya jelaskan, baca Quran minimal 10 ayat per hari. Yang kata Nabi SAW, siapa yang membaca 10 ayat sebelum tidur, maka dia akan diberikan 1 kintor pahala. Dan 1 kintor adalah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ini semua menjadi protek ya, menjadi bahan penghalang syaitan dan para penyihir untuk masuk ke dalam tubuh kita. Yang keempat, membaca zikir pagi petang. Ini mungkin sudah umum, tinggal bagaimana kita membacanya, dan bisa di Google dilihat, di store, Play Store juga ada, sudah bisa di-download, bisa dibeli bukunya, banyak sekali. Yang kelima, membaca zikir di bawah ini sebanyak 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya adalah seluruh kerajaan dan baginya tiap pujian. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Yang keenam, selalu mengucapkan zikir yang sesuai dengan momen dan keadaan. Seperti zikir masuk dan keluar dari rumah, zikir masuk dan keluar dari masjid, zikir sebelum tidur, zikir saat bangun tidur, dan seterusnya. Ini artinya selalu menjadi protek yang sangat baik bagi kita supaya tidak masuk atau dimasuki oleh syaitan. Yang ketujuh, membentengi pribadi dengan doa yang diriwayatkan secara sahih. Contoh, diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW, jika hendak tidur setiap malamnya mengumpulkan kedua telapak tangannya, lantas meniup keduanya dengan tiupan yang mengandung sedikit ludah. Ya, ditiup seperti itu. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Lalu beliau SAW mengusapkan keduanya ke bagian tubuh yang terjangkau, mulai dari kepala, wajah, serta tubuh bagian depan. Beliau melakukan itu sebanyak 3 kali, sebagaimana dijelaskan dalam hadits Bukhari. Ini contoh doa yang dilakukan untuk melindungi diri dari syaitan dan sihir. Yang kedua, tentunya ini juga masuk dalamnya penyakit ya. Nanti akan kita jelaskan, ada bab khusus. Kalau ruqyah syariah tidak harus hanya gangguan syaitan dan sihir, tapi semua jenis penyakit bisa, termasuk keracunan atau jenis penyakit yang lainnya ringan ataupun berat, bisa dengan ruqyah. Contoh yang lain adalah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengawali harinya dengan ucapan ini sebanyak 3 kali, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang tidak ada sesuatu pun yang membahayakan dengan namanya di bumi dan juga pula di langit, dan dia yang maha mendengar lagi maha mengetahui, maka tidak ada yang membahayakan dirinya pada siang dan malam hari itu. Hadis ini sahih riwayat Ahmad. Kemudian contoh yang lain untuk membentengi anak-anak pada khususnya, Nabi SAW mengucapkan ta'awudz ya, bagi Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhum dengan ucapan beliau, u'idzukuma bikalimatillahi tamma min kulli syaitani wahama wa min kulli ainin lamma. Aku memperlindungkan kalian berdua kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari tiap-tiap syaitan, binatang-binatang berbisa, dan mata yang jahat. Hadis Bukhari. Tapi tentu di sini teman-teman kita harus garis bawahi, kalau hafal doa ini jangan dibaca u'idzukuma ya. U'idzukuma ini untuk 2 orang ya, karena Hasan dan Husain. Kuma ini, mimnya ini, manya ini untuk 2 orang. Kalau 1 orang anak kita misalnya, u'idzuka kalau laki-laki, u'idzuki kalau perempuan ya. Kalau buat diri kita sendiri, u'idzu nafsi ya.
bi kalimatillahi tamma min kulli syaitani wa hamma min kulli ainil lamma. Ya, sebagian ulama mengatakan makna juga hamma adalah semua yang membahayakan manusia, bukan tidak harus binatang yang berbisa. Apapun yang dia tidak suka masuk dalam kalimat hamma. Yang kedelapan, berusaha selalu mengucap bismillah dan tidak pernah melupakannya dalam memulai setiap amal perbuatan, urusan dan pekerjaan, sehingga kalimat ini akan menjaga kita dari kejahatan maupun dari kegangguan syaitan atau jin. Mau buka pintu bismillah, tutup pintu bismillah, mau buka tutup panci, mau apa saja, mulai apapun yang baik bismillah. Ini ada hadis lain yang berbunyi, siapa yang baca bismillah pada saat mau makan, syaitan di sekitar dia menjadi kecil seperti lalat. Ya. Yang kesembilan, berpegang teguh dengan pelaksanaan sejumlah ibadah beserta ketaatan yang dapat menambah keimanan dalam hati dan menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara lain mengerjakan sholat malam, sunnah rawatib, duha, witir, bersedekah, puasa sunnah dan lainnya. Dan yang ke-10, memperbanyak istighfar, doa dan zikir kepada Allah dengan bentuknya yang beraneka ragam. Seyogyanya kita mengisi waktu dengan amal tersebut.